Ikat tu ni orang. Ikat ni. Yang saya hormati Ustaz Afiquddin, yang saya hormati Bapak Ibu yang sedang sakit dan keluarganya yang menjaga orang sakit atau yang mendampinginya. Hari ini kita akan edukasi atau memberi penyuluhan tentang menggapai akhirat dengan ibadah. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sini kami minta sejenak waktu untuk mendengar edukasi yang akan disampaikan oleh Ustaz Afiquddin. Kepada Ustaz, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpah rahmat-Nya kepada kita, sehingga apapun bentuk yang kita lakukan hari ini untuk mendapatkan kesembuhan, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk datang di ruangan hadir untuk mendapatkan kesembuhan bersama-sama melalui ikhtiar kita. Salawat juga serta salam semoga Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau, termasuk juga umat-umat yang di kemudian hari sampai saat ini yang kita rasakan, semoga mendapatkan salawat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah, bunda, abang, kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah menceritakan orang-orang yang paling Allah cintai. Dalam Al-Quran Allah juga menceritakan orang-orang yang paling Allah cintai. Dalam hadis juga begitu banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang Allah cintai, bagaimana orang-orang yang Allah sayangi. Di antara orang-orang yang Allah cintai dan orang-orang yang Allah sayangi, yaitu orang-orang yang Allah berikan musibah terhadap dirinya. Musibah yang Allah berikan itu bermacam-macam. Kadang musibah itu ada yang berbentuk azab, ada yang berbentuk ujian, ada yang berbentuk teguran. Bermacam-macam ujian yang Allah berikan kepada kita. Namun begitu banyak ujian yang Allah berikan kepada orang-orang tersebut, di antara orang-orang tersebut ada juga orang-orang yang beriman yang Allah uji. Orang beriman bagaimana? Orang beriman ialah orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu Tuhannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabinya. Hari ini insya Allah semuanya kita yang dalam ruangan hadir ini adalah termasuk orang-orang yang beriman. Allah kasihkan ujian bagi kita. Salah satu tandanya Allah cinta kepada kita, Allah sayang sama kita, Allah merindukan kita, Allah ingin kita senantiasa menyebut-nyebut namanya. Makanya Allah kasih ujian untuk kita. Kalau seandainya Allah nggak cinta kepada kita, Allah nggak sayang kepada kita, bisa jadi penyakit ujian yang Allah berikan kepada kita tidak termasuk tergolong dalam ujian amal ibadah kita. Oleh karena itu Allah menceritakan orang-orang yang terkena musibah sakit adalah salah satu tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, salah satu tema kita adalah menggapai akhirat dengan amalan berupa sakit. Semoga sakit yang Allah berikan kepada kita hari ini menjadikan sakit kita lebih dekat kepada Allah, menjadikan sakit ini semakin lebih leluasa mengucapkan nama-nama Allah di dalam bibir kita. Sebagaimana kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang termasuk sahabat yang terakhir meninggal dunia. Di dalam hadis, di dalam riwayat disebutkan sahabat tersebut bernama Abu Kilabah. Abu Kilabah adalah salah satu sahabat pada masa Rasulullah SAW. Yang dikatakan sahabat ia adalah orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman kepada Rasulullah SAW, itulah dikatakan sahabat. Oleh karena itu,
Abu Kilabah tersebut mendapat ujian yang begitu sangat berat. Salah satu ujian yang didapatkan Abu Kilabah adalah beliau mengasingkan diri di padang pasir yang ditemani oleh seorang anak beliau, yang kondisi tubuh beliau itu sakit parah, tangannya putus, matanya buta, dan seluruh anggota tubuhnya tidak bisa digerakkan kecuali beliau dapat dibantu oleh anaknya. Satu ketika datanglah seorang pemuda yang menyusuri padang pasir tersebut. Ketika menyusuri padang pasir tersebut, dinampakkanlah satu gubuk yang nampak dari jauh bahwasanya itu ada penghuni. Ketika seorang pemuda datang ke gubuk tersebut, dia melihat ada seorang kakek-kakek yang sudah berumur, yang telah mempunyai penyakit, bermacam penyakit, namun di bibirnya mengucapkan satu kalimat yang sangat agung yang menandakan sifat syukurnya, yaitu kalimat Alhamdulillah, 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 summa Alhamdulillah. Itu yang diucapkan oleh salah satu sahabat Rasulullah SAW ketika didapatkan terhadap dirinya musibah. Ucapan ini juga menggugah terhadap seorang pemuda yang menyusuri padang pasir tersebut. Dia bertanya kepada sahabat Rasulullah SAW, "Wahai kakek, apa yang menyebabkan sehingga engkau begitu mudahnya mengucapkan kalimat Alhamdulillah? Saya perhatikan tubuhmu kakek penuh dengan luka-luka, tubuhmu penuh dengan sakit-sakitan. Apa yang menyebabkan engkau dapat mengucapkan Alhamdulillah dengan kalimat ini?" Katanya, "Ini adalah rahmat Allah yang Allah berikan kepada saya sehingga saya masih bisa mengucapkan kalimat syukur kepada Allah karena Allah masih memberikan hati yang dapat mengucapkan kalimat Alhamdulillah." Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sembari juga kita berbaring mendapatkan deruan ini untuk hadir cuci darah, mari sama-sama kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bertanyalah seorang pemuda tersebut langsung kepada seorang kakek yang ada di padang pasir. Yang ditanyakan, "Siapa kawan engkau di sini wahai kakek?" "Saya mempunyai anak," jawab kakek, "yang sedang mencari makanan di luar. Bisakah engkau mencari sebentar?" Lantas pemuda ini mengiyakan. Ketika dia menelusuri sekitaran gubuk, maka didapatkan satu tulang benulang yang sedang dimakan oleh binatang buas. Lantas dia kembali kepada kakek, dia mengatakan, "Wahai kakek, apakah engkau pernah mendengar kisah Ayub alaihissalam?" "Ya, saya pernah mendengar kisah Ayub alaihissalam." "Bagaimanakah ujian yang Allah berikan kepada Ayub alaihissalam?" "Ya, saya dapat mempelajarinya." Lantas dia berkata kepada kakek, "Wahai kakek, saya mendapati anakmu dalam kondisi sudah meninggal dunia dan sedang dimakan oleh binatang buas." Lantas kakek ini berucap Alhamdulillahirabbil alamin. Dia ucapkan itulah, membuat pemuda ini semakin terkejut. Apa sebenarnya, siapa si kakek ini sebenarnya sehingga dia mampu mengucapkan kalimat ini terus menerus. Lantas setelah mengucapkan kalimat Alhamdulillah yang ketiga dalam riwayat, ketiga kali setelah disampaikan berita tentang anaknya meninggal, maka kakek ini meninggal dunia. Seketika pemuda yang menelusuri kuburan gubuk bersama kakek ini tersebut tidak tahu bagaimana cara tata laksana untuk melaksanakan tajhiz mayitnya. Datanglah satu gerombolan pasukan yang pada masa itu ketika itu dipanggil untuk menemui dia di gubuk tersebut, dan ketika prajurit-prajurit itu turun dari kuda-kudanya, maka dilihatlah bahwasannya kakek itu adalah sahabat Rasulullah SAW yang terakhir meninggal dunia. Oleh sebab karena itu, ujian yang Allah berikan kepada kita itu bermacam-macam. Nabi Ayub alaihissalam salah satunya diberikan ujian bermacam-macam. Saking sifat sabarnya Nabi Ayub alaihissalam, Allah gambarkan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat ke-83 bahwasannya Nabi Ayub alaihissalam itu diuji dengan bermacam-macam ujian. Ada 3 permintaan syaitan terhadap Allah untuk menguji kesabaran dan juga keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Salah satu permintaan syaitan terhadap Nabi Ayub alaihissalam yaitu agar sekiranya harta ia punyai selama ini Allah hilangkan seketika. Maka Allah mengabulkan permintaan syaitan tersebut, Allah hilangkan. Tetapi Nabi Ayub tetap bersabar terhadap ujian yang Allah berikan.
Yang kedua, permintaan syaitan yaitu agar diwafatkan oleh Allah anak-anak dan keluarganya. Allah wafatkan ke-12 anaknya sampai beliau juga tetap sabar. Yang ketiga, yang Allah berikan ujian kepada Nabi Ayub yaitu berupa sakit yang termenahun-mahun kepada tubuhnya. Oleh karena sebab itu, satu ketika istrinya datang menjumpai Nabi Ayub alaihissalam. Wahai Nabiullah, engkau ini adalah Nabi. Engkau ini yang paling dekat dengan Allah. Kenapa engkau tidak meminta kepada Allah sekiranya engkau diberikan kesembuhan? Lantas Nabi Ayub berucap, wahai istriku, aku kesehatan yang pernah Allah berikan kepadaku itu masih sekitar 20 dan atau selanjutnya ke atas. Namun dalam riwayat disebutkan bahwasannya Nabi Ayub itu ditimpakan musibah selama 18 tahun. Dalam riwayat lain ada 8 menyebutkan 80 tahun. Tapi yang banyak meriwayatkan hadis ini adalah 18 tahun. Kita berharap Nabi Ayub tidak meminta langsung kepada Allah untuk disembuhkannya, tetapi hingga sampai kepada Nabi Ayub tersebut pada waktu masa tertentu yang dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diangkat penyakitnya. Salah satu rumusnya orang yang sedang sakit, bagaimana caranya Allah agar mengangkat penyakit tersebut? Salah satunya cuma satu syarat, yaitu ketika kita sakit, dengan sakit itu menghalangi kita ibadah. Nabi Ayub ketika dia sakit, dengan sakit itu menghalangi ia ibadah, maka dia berdoa kepada Allah dengan doanya, Rabbi anni massani yadurru wa anta arhamar rahimin. Ya Allah, hamba sakit, engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Nabi Ayub tidak langsung mengatakan, ya Allah saya sakit, sembuhkan hamba ya Allah, tidak. Tapi Nabi Ayub dengan lemah lembutnya mengatakan sifat-sifat Allah. Makanya bagi saudara-saudara kita semua yang sedang hari ini sedang dirawat, mengadulah dengan sifat yang lemah lembut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan sifat lemah lembut tersebut menghantarkan Allah mengangkat penyakit kita, memberikan kita kesehatan dan juga memberikan kita kekuatan sehingga kesabaran dalam hati kita berujung pada kesembuhan yang Allah berikan kepada kita. Yang terakhir ingin saya sampaikan bahwasanya kita berharap juga nanti di akhir kelak hayat kita sama-sama Allah memberikan hadiah yang begitu istimewa kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang dapat berucap ketika akhirnya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti masuk surga. Ujian yang Allah berikan kepada kita juga ini, Allah katakan kepada kita dan melalui Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita, tidak memberikan ujian kepada kita, tidak memberikan satu penyakit kepada kita, kecuali penyakit yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Allah tidak memberikan penyakit seperti Nabi Ayub kepada kita. Allah tidak memberikan penyakit seperti sahabat Rasulullah Abu Kilabah kepada kita. Tetapi hari ini Allah memberikan penyakit sedikit di antara penyakit-penyakit yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya, agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini. Kita juga berharap semoga akhir hayat kita dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita juga berharap Allah memanggil kita seperti Allah ceritakan dalam surat Al-Fajr ayat terakhirnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan diridhoinya dan meridhoinya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke golongan hambaku. Fadkhuli jannati, masuklah ke surgaku. Kita berharap nantinya di akhir hayat kita sama-sama Allah memanggil kita dengan ya ayyuhatun nafsul mutmainnah. Dengan lemah lembut Allah memanggil kita. Allah kembalikan kita dengan kondisi kita yang Allah nampakkan amal ibadah kita selama hidup di dunia. Kita berharap juga sama-sama kita berdoa-doa, terutama doa orang yang sedang sakit sangat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sakit adalah orang yang paling dimakbulkan doanya.
Semoga di kemudian hari Allah memberikan kita kesehatan, Allah menyemangatkan diri kita, sehingga ujian yang sebentar Allah titip kepada tubuh kita ini menjadi salah satu alasan kita Allah masukkan kita ke surga dengan sabar kita dan juga tawakal kita, insyaAllah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya juga mohon maaf atas kekurangan, dan juga mungkin ada ucapan-ucapan saya salah, mohon dimaafkan. Sama-sama kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sakit yang sebentar Allah titipkan kepada kita ini menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita masih bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Arifuddin yang telah memberi penyuluhan atau edukasi tentang kesehatan, yaitu pada hari ini menggapai akhirat dengan baik. Baik, di sini kita memang orang sakit dan keluarga yang menemani orang sakit. Apabila kita menerima sakit ini dengan sabar, dengan ikhlas seperti Ustadz memberi penyuluhan tadi, kita dapat menggugurkan dosa kita. Kita dapat menggugurkan dosa kita, ibadah kita juga mungkin sambil kita sakit juga keluarganya bisa juga mengajarkan, maksudnya salat, maksudnya ditemani juga salat walaupun tayamum. Dan juga ada di sini disediakan air untuk disemprot untuk tayamum pasien, untuk ambil air sholat. Ada suster di sini. Tayamum mana? Ada. Mungkin yang saudara-saudara kita yang masih bisa ini mungkin itu diingatkan selalu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.